itu nilainya lebih mulia dari 1000 bulan. Khairum min alfi syahr. Kalau 1000 bulan itu kita konversi ke tahun, kurang lebih 83 tahun 3 bulan. Karena itu ulama menganjurkan di 10 hari terakhir Ramadan ini kita bersungguh-sungguh untuk mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapati Lailatul Qadar itu atau malam kemuliaan itu dalam keadaan melakukan berbagai macam ibadah. Kemudian di Lailatul Qadar itu, di malam kemuliaan itu, sebagaimana ayat yang kami bacakan tadi, bahwa kitab suci Al-Quran itu diturunkan pada malam keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Pada malam hari itu diatur urusan hamba-hamba Allah. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Ada ulama yang menafsirkan bahwa di malam Lailatul Qadar itu ditentukan nasib kita, takdir kita 1 tahun ke depan. Makanya pada malam itu diusahakan, karena kita tidak tahu, walaupun banyak hadis yang menerangkan tentang Lailatul Qadar itu kapan datangnya, tidak ada yang bisa memastikan. Cuma jumhur ulama berpendapat bahwa biasanya datangnya atau turunnya pada malam-malam ganjil. Tapi ini tidak berarti bahwa pada malam genap kita tidak melakukan ibadah dengan bersungguh-sungguh. Makanya di 10 hari terakhir Ramadan, 10 malam terakhir Ramadan ini, usahakan kita tetap giat untuk melakukan berbagai macam amaliyah. Untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu, pertama yang harus kita jaga adalah sholat 5 waktu kita. Karena kondisi saat ini, pemerintah dan ulama menganjurkan seluruh ibadah kita lakukan di rumah. Makanya sholat berjamaah kita lakukan di rumah mulai subuh sampai isya. Dan usahakan kita melakukannya di awal waktu. Begitu waktunya tiba, kita mengajak seluruh keluarga kita di dalam rumah kita untuk menunaikan sholat berjamaah. Mudah-mudahan dengan kita menjaga waktu-waktu sholat kita, utamanya sholat 5 waktu, insya Allah akan mendatangkan rahmat Allah, sehingga pada malam kemuliaan atau Lailatul Qadar itu benar-benar kita melakukan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nilainya sama dengan kalau kita beribadah 83 tahun 3 bulan kurang lebih. Yang kedua, usahakan malam terakhir Ramadan ini kita tetap membulatkan tekad kita untuk mendirikan sholat malam. Jadi qiyamul lail di 10 hari terakhir ini kita semakin berbanyak. Bukan hanya tarawih saja, upayakan kita bisa sholat hajat, kita bisa sholat taubah, kemudian kita bisa melakukan sholat tahajud. Karena itu upayakan di 10 malam terakhir ini kita semakin memperbanyak sholat malam kita. Namanya sholat sunat hajat, kalau ada hajat-hajat kita, keinginan-keinginan kita yang ingin kita wujudkan, banyaklah minta di 10 malam terakhir ini, utamanya di sepertiga malam terakhir, karena Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya turun di sepertiga malam terakhir itu. Salah satu yang dilakukan adalah untuk memenuhi apa yang diminta oleh hamba-hambanya. Amalan selanjutnya yang bagus juga kita lakukan di malam-malam terakhir Ramadan ini adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Karena bacaan Quran yang kita baca itu nanti di yaumil qiyamah, di samping pahalanya kita kejar di bulan Ramadan ini, di yaumil qiyamah itu nanti akan menjadi syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Qur'an", bacalah Quran, kata Nabi, "fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi", karena Al-Quran di yaumil qiyamah nanti akan datang memberikan syafaat kepada ahli-ahlinya di dunia ini. Kemudian selanjutnya adalah
memperbanyak zikir kepada Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah. Apa saja yang ringan kita ucapkan di lidah kita, menghantarkan kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang kita lakukan. Jangan memaksa diri untuk birit-birit tertentu, zikir-zikir tertentu. Apa yang ringan dan apa yang nikmat kita rasa dalam hati kita, itulah yang kita perbanyak. Karena ada orang nanti enak hatinya kalau dia baca la ilaha illallah. Ada juga orang nanti enak perasaannya kalau dia baca subhanallah. Ada juga orang tentram perasaannya kalau dia membaca astagfirullah. Tentu kita bisa ukur-ukur bagaimana ketenangan hati kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah tertentu sebagai wasilah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah yang kita perbanyak di bulan suci Ramadan ini, utamanya di 10 malam terakhir. Jangan kita memaksa berapa jumlahnya, pokoknya sebanyak-banyaknya. Dan usahakan dalam keadaan berbaring, duduk, dan berdiri kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah perbanyak taubat kita. Kenapa kita harus memperbanyak taubat? Utamanya di 10 malam terakhir Ramadan ini, karena kita ini tidak memiliki jaminan dari Allah bahwa kita terbebas dari dosa-dosa. Dan terkadang ada dosa yang kita lakukan dengan kita tidak sengaja. Bahkan mungkin ada dosa yang kita lakukan tanpa kita ketahui. Karena itu kita harus memperbanyak istighfar dan tobat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita sempat bertobat kepada Allah dan dosa kita sudah diampuni oleh Allah, kemudian Allah memanggil kita, maka sudah tidak ada lagi persoalan. Kenapa? Karena seseorang yang sudah diampuni oleh Allah melalui pertobatannya, maka dia akan suci kembali. Dan setelah itu kalau dia meninggal, maka insya Allah dia akan menjadi isi surga. Tapi kapan kita belum bertobat, kita tidak pernah beristighfar kepada Allah, kita meninggal, maka yakinlah akan ada proses yang kita lalui. Walaupun hadis Nabi menerangkan bahwa siapa yang mengikrarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Tapi masuknya kita, kalau ada dosa yang belum terampuni dan kita meninggal, ada proses dulu. Mungkin kita akan singgah mampir di neraka dulu, diproses, dibersihkan, kemudian kita akan dimasukkan ke dalam surga. Yang kita inginkan tentunya adalah kita tidak perlu melalui proses lagi, langsung masuk ke dalam surga. Dan ini hanya bisa kita lewati dengan memperbaiki ibadah kita kepada Allah dan memperbanyak istighfar dan tobat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah perbanyak salawat kepada Nabi. Sebenarnya biar bukan hanya di 10 malam terakhir sejak awal Ramadan, bahkan di luar bulan Ramadan pun perbanyaklah salawat kita kepada Rasulullah SAW. Manfaat salawat itu luar biasa. Keampuhan salawat kepada Nabi itu luar biasa. Mungkin ada di antara kita yang memiliki pengalaman spiritual tentang keampuhan bersalawat kepada Nabi. Allah akan melimpahkan kesejahteraan kepada kita kalau kita bersalawat kepada Nabi. Dalam sebuah keterangan hadis disebutkan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi bihi asyran. Siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, kata Nabi, maka Allah akan memberikan kesejahteraan kepadanya 10 kali lipat dari 1 salawat yang kita sampaikan kepada baginda Rasul. Maka perbanyaklah salawat kita kepada baginda Rasul, dan ini juga yang akan membuat kita nanti dikenali oleh Nabi di yaumil qiyamah nanti, dan ini yang akan mendatangkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW di yaumil qiyamah. Salawat itu tidak berat, sangat ringan kita ucapkan di lidah. Cuma kadang-kadang memang ada orang yang lidahnya begitu kaku untuk menyampaikan salawat kepada Nabi. Kalau kita selalu membiasakan lidah kita mengucapkan salawat, insya Allah mungkin pada saat kita mengigau, higauan kita juga bisa berisi salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya yang kita lakukan, kita mencontoh baginda Nabi. Rasulullah itu orangnya dermawan, tapi begitu masuk Ramadan, Rasulullah lebih dermawan lagi. Karenanya di akhir-akhir Ramadan ini perbanyak kita bersedekah. Dan sedekah itu Pak tidak perlu banyak. Yang dibutuhkan adalah bagaimana kita ikhlas memberikan sedekah itu.
tentunya untuk mengukur diri kita bagaimana kemampuan kita untuk memberikan sedekah. Sedekah itu bukan nanti jumlahnya ratusan ribu, bahkan walaupun hanya sepotong kurma yang kita berikan kepada orang lain, dan andai kata hanya seteguk air, itu pun bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita dilakukan di Lailatul Qadar pada malam kemuliaan, pahalanya pun dihitung oleh Allah bersedekah 83 tahun kurang lebih. Makanya di malam-malam terakhir Ramadan ini, ayo kita keluar. Ada uang 1.000, 5.000, berapa saja kita berikan kepada orang. Ketika hati kita terketuk untuk memberikan, maka jangan ditunda-tunda. Berikan kepada siapa yang kita lihat dan kepada siapa Allah ketuk hati kita untuk memberikannya. Apalagi kalau dalam jumlah yang besar dan kita tulus, kita ikhlas, maka pahalanya pasti jauh lebih berbeda ketimbang sedikit, walaupun juga sama-sama ikhlasnya. Yang terakhir, perbanyak doa kita kepada Allah. Di malam-malam terakhir ini, sampaikan doa kita kepada Allah, doa-doa terbaik kita. Dan doa yang dianjurkan di malam Lailatul Qadar itu adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau zat yang Maha Pengampun dan suka memberikan pengampunan. Karena itu ya Allah, ampunilah kami. Itu doa yang dianjurkan oleh Nabi untuk kita baca di malam Lailatul Qadar.